Baru-baru ini publik dikejutkan berita bahwa Kemenham lewat staf, khususnya Thomas Harming Suarta, katanya siap jadi penjamin penangguhan penahanan buat orang-orang yang merusak rumah singgah alias villa yang dipakai untuk retreat anak-anak Kristen di Sukabumi. Ya, lu nggak salah dengar. Pada bingung? Wajar. Memang tindakan ini sudah di luar Nurul dan sungguh memuakkan. Sikap pejabat publik ini bikin rakyat bingung. Sebenarnya negara mau melindungi warga negara atau melindungi pelaku intoleransi. Berikut kronologinya dulu, biar semua paham apa yang sebenarnya terjadi. 27 Juni 2025, Sukabumi. Ada retret anak-anak muda Kristen di sebuah villa di Cidahu, Sukabumi. Di dalam villa itu ada anak-anak, remaja, bahkan mungkin yang masih usia sekolah dasar, lalu tiba-tiba masa datang, pintu digedor, rumah dirusak, salib diturunkan dan villa dirusak. Anak-anak menangis ketakutan. Ini bukan ribut soal izin, ini kejahatan, ini intoleransi. Dan negara tugasnya bukan menengahi supaya damai, sementara korban masih trauma. Tugas negara adalah melindungi korban, terutama anak-anak, bukan melindungi pelaku. Tapi apa kata staf khusus Kemenham? Mari tempuh restoratif justice. Ini benar-benar omong kosong. Restoratif justice itu bagus, tapi bukan buat kasus intoleransi. Restoratif justice cocok buat kasus kayak salah paham kecil, pencurian ringan, penganiayaan ringan. Tapi bukan buat kasus perusakan rumah ibadah, ancaman, teror, apalagi melibatkan anak-anak. Kalau lo pakai restoratif justice buat kasus intoleransi, artinya lo suruh korban untuk memaafkan sementara pelaku nggak merasa salah sama sekali. Faktanya, pelaku nggak minta maaf. Malah tokoh masyarakat bikin klarifikasi seolah-olah membenarkan tindakan perusakan. Bilangnya salah paham, dikira villa adalah gereja. Bilangnya kegiatan retret ilegal karena nggak ada izin. Tanya ke si Thomas, menurut dia, ini keadilan apa penindasan? Si Thomas juga bilang, menyikapi kasus ini perlu hikmat dan kebijaksanaan. Gue setuju bang, tapi kayaknya justru lo yang perlu hikmat dan kebijaksanaan. Karena logika lo nggak jalan. Usulan lo soal restoratif justice buat pelaku intoleransi, itu bodoh. Hikmat itu bukan nyuruh korban diam demi damai yang palsu. Hikmat itu tegas menegakkan hukum, supaya besok-besok nggak ada anak-anak lagi yang trauma waktu retret. Karena katanya Menteri HAM tidak tahu menahu mengenai usulan ini, maka melalui konten ini, gue mau kritik keras si Thomas. Lo pejabat publik, lo staf khusus menteri. Lo nggak boleh asal ngomong di media seolah mewakili sikap resmi negara. Usulan lo soal penangguhan penahanan ini bikin publik muak. Bukan cuma nggak pantas, tapi juga bahaya. Lo kayak ngasih lampu hijau ke pelaku intoleransi. Lo bikin korban merasa negara malah melindungi pelaku. Apalagi pelaku nggak nyesel, nggak minta maaf, malah membenarkan tindakan mereka. Ini bukan cuma salah waktu, ini penghinaan terhadap rasa keadilan korban. Dan yang bikin publik makin muak. Kemenham lewat staf, khususnya itu bilang, siap jadi penjamin penangguhan penahanan para pelaku. Gua ulang, Kemenham mau jadi penjamin pelaku persekusi dan intoleran, pejabat publik ini sepertinya lupa, tugas dia menjalankan konstitusi. Melindungi kebebasan beragama, bukan pasang badan buat pelaku intoleransi. Kalau negara mulai pasang badan buat pelaku, besok-besok para intoleran ini bakal mikir, tenang aja bro, negara aja siap jamin kita. Rusak banget kan? Lagi pula, coba pikir, kalau situasinya dibalik, kalau yang dirusak itu rumah pribadi yang dijadikan tempat pengajian ibu-ibu, apa staf sus Kemenham ini berani ngusul, pakai restoratif justice saja? Berani nggak Kemenham jadi penjamin para perusak? Sudah pasti nggak akan berani. Tapi karena ini retret umat Kristen yang adalah minoritas, semua orang merasa bisa bilang, udah, damai aja. Itulah standar ganda. Dan itu sebabnya minoritas di negeri ini selalu merasa sendirian. Kemenham, kalian ini kan pejabat negara yang digaji pakai uang rakyat. Kerja kalian bukan jadi pengacara pelaku intoleransi dan persekusi. Kerja kalian harusnya bela rakyat, bela konstitusi, bela korban. Kalau ada oknum di tubuh kementerian yang tidak memegang prinsip ini, sangat layak untuk dipertanyakan etika dan moralnya sebagai pejabat publik. Gua nggak peduli lo agama apa, kita satu bangsa. Dan di bangsa ini, rumah ibadah siapapun, gereja, masjid, pura, vihara, harus sama-sama aman, lawan intoleransi, lawan standar ganda. Negara harus berani tegas,
Karena kalau enggak, besok anak-anak kita yang akan bayar harganya. Karena kalau hukum terus kalah sama intoleransi, kita semua tinggal hitung hari sampai bangsa ini hancur dari dalam. Dan buat Menteri HAM, sebaiknya copot saja bawahan yang asal bacot ini. Tidak bisa berlindung, di balik alasan spontanitas, namanya juga pejabat publik. Kalau lo bikin pernyataan di ruang publik, artinya lo sedang bicara atas nama negara. Nggak ada ruang buat asal ngomong. Karena setiap kata lo bisa memicu kegaduhan, merusak kepercayaan rakyat, bahkan bikin minoritas makin tertekan. Dalam birokrasi, prinsipnya jelas. One voice, one command. Semua pernyataan kebijakan atau sikap resmi harus lewat menteri atau juru bicara resmi kementerian. Staf khusus boleh menyampaikan gagasan, tapi harus sepengetahuan pimpinan. Ini berlaku buat semua pejabat publik tanpa terkecuali. Gimana guys? Menurut kalian, apakah pemerintahan baru ini akan semakin tegas atau semakin takut sama para intoleran? Terima kasih sudah nonton. Like, share, dan komen. Supaya negara tahu rakyatnya nggak bodoh dan nggak akan diam setiap ada ketidakadilan.